Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal UP UKM PPG Bahasa Inggris. Ini kalau tidak salah adalah video keempat ya. Kalau tidak salah, agak lama baru kita bahas bahasa Inggris lagi karena banyaknya permintaan dari teman-teman untuk mapel-mapel yang lain dan pedagogi juga, sosial kepribadian juga. Jadi agak banyak permintaan. Silakan tonton juga video-video terbaru dari saya. Ada pedagogi terbaru yang sudah saya buat dan profesional lainnya ya, ada sosial kepribadian juga yang baru saya buat. Dan tonton juga video-video 2019 karena di 2019 itu rata-rata soal-soal asli yang keluar di UP ya. Itu teks-teks asli semua yang saya bahas di situ. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Kita langsung masuk ke kisi-kisi dan latihan soal pertama. Kompetensi profesional. Jadi pedagogi sudah ya di beberapa video sebelumnya, silahkan tonton. Capaian pembelajaran: 1. Memahami dan mengungkapkan makna yang tersurat dan tersirat dalam teks tertulis untuk mendukung kemampuan membaca teks berbahasa Inggris berbentuk advertisement, manual, descriptive procedure. Jadi kemarin sudah ini advertisement, manual, descriptive. Sekarang kita sudah sampai di procedures ya. Report atau recount, table, graphic, map, spoof, biography, narrative, explanation, dan exposition, review. Menggunakan kosakata sampai dengan 3.500 word count ya. Jadi sekarang yang di garis tebal ini ya, kita berada di sini ya. Indikator 1.10 menentukan rujukan informasi tersirat dari teks tertulis berbentuk prosedur ya. Kemudian 1.11 menentukan langkah kegiatan yang tersebut dalam teks berbentuk prosedur, dan 1.12 menunjukkan hubungan antar bagian dalam teks prosedur. Coba kita lihat soal-soalnya. Ini kalau ada bacaan seperti ini, seharusnya sebaiknya teman-teman tidak usah dibaca, langsung saja ke soal ya, langsung saja apa yang diminta soal. Saya sering katakan seperti ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita baca saja untuk latihan di sini. Nanti kalau di ujian jangan seperti ini ya, ini akan sangat membuang waktu. Jadi langsung ke soal saja. Kita baca saja. Sticky teriyaki chicken wings. These Moorish chicken wings make fabulous party food with a sweet salty glaze that appeals to most people. Make sure to pass round plenty of serviettes to clean sticky fingers. Alternatively, serve with rice and vegetables for a main meal. Ingredients: 4 tablespoons soy sauce, 2 tablespoons honey, 2 tablespoons dry sherry, 2 teaspoons finely grated fresh ginger, 1 clove garlic crush, 12 chicken wings, 1 tablespoon sesame seeds toast, 2 spring onions thinly sliced on the diagonal preparation. 1. Combine the soy sauce, honey, sherry, ginger, and garlic in a bowl. 2. Place the chicken wings into a large non-metallic dish. 3. Drizzle the marinade over the chicken and turn to coat evenly. 4. Cover and refrigerate for 2 hours. Preheat a kettle or cover barbecue to 180 Celsius with the hot closed.
Line a large baking tray with baking paper and lay out the wings in a single layer. Maaf ini bersambung ya. Wings in a single layer. 6. Place the baking tray on the hot plate or grill, rake over indirect heat, and close the hood. 7. Cook for 35 minutes or until the wings are golden brown. Set the chicken wings aside just until cool enough to handle to eat with your fingers. Serve them with sesame seeds and spring onions. Indikator ini tidak masuk ya. Ini tidak masuk. Serve them with sesame seeds and spring onions. Oke, coba kita lihat soalnya. The following are kitchenware used for preparing teriyaki chicken wings except A. A non-metallic dish, B. A covered barbecue, C. Sesame seeds, D. Hot plate, A. Refrigerator. Kira-kira yang mana jawabannya? Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di sesame seeds ya. Ini dia cara menjawabnya. Pembahasannya menemukan kata kunci dari soal yaitu kitchenware ya. Yaitu perkakas atau perabot dapur yang digunakan untuk memasak teriyaki chicken wings. Yang kedua, melihat ke semua pilihan jawaban. A non-metallic dish, piring non-metalik ya, dia termasuk perabot ya. B. A cover barbecue, tempat untuk menaruh barbecue, dia juga termasuk perabot dapur. D. Hot plate, piring barbecue, dia juga termasuk. Dan A. Refrigerator, lemari pendingin ya. Kata kunci lainnya adalah except. Ini ada kata except, kecuali. Dari pilihan jawaban tersebut yang bukan termasuk perabot dapur adalah sesame seed ini atau biji wijen, yaitu option C. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. According to the text, the chicken wings are ready to serve. A. When they look golden brown. B. When they cool enough to handle. C. After being baked for a half hour. D. After being sprinkled with sesame seeds. E. After combining with soy sauce, honey, sherry, ginger, and garlic. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, when they look golden brown ya. Kita lihat pembahasannya. Untuk menjawab soal berikut adalah cara menjawabnya. Yang pertama, menemukan kata kunci dalam soal yaitu the chicken wings are ready to serve when. Ya. Jadi katanya siap disajikan ketika ya. Kemudian kata kunci tersebut bisa dicari dari teks pada langkah terakhir, yaitu terdapat pada step atau langkah ketujuh. Cook for 35 minutes or until the wings are golden brown ya. Kemudian langkah kedua, pada langkah yang terakhir tersebut diartikan bahwa ketika dagingnya ayam sudah berwarna coklat keemasan, tandanya ayam goreng sudah matang dan siap dihidangkan. Sehingga jawaban yang benar adalah option A, when they look golden brown. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. It can be inferred from the text that marinade is A. Solid, B. Liquid, C. Sticky, D. Hot, E. Spicy. Marinade.
Jadi jawabannya marinate itu berupa liquid ya. Untuk menemukan jawaban dari soal tersebut, berikut adalah cara menjawabnya. Yang pertama, menemukan kata kunci dari soal yaitu pada step atau langkah ketiga. Drizzle the marinade over the chicken and turn the coat evenly. Yaitu daging ayam hendaknya dituangi atau dipercik-percikkan bumbu di seluruh bagiannya hingga merata. Kalimat tersebut menandakan bahwa yang dimaksud marinade adalah bumbu basah atau cair karena ada percik-percik ya, dipercik-percikkan. Sehingga jawaban yang benar adalah option B, yaitu dia berupa liquid atau berupa cairan. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran. Yang pertama ini, saya lupa kasih garis tebal ya. Memahami dan mengungkapkan makna yang tersurat dan tersirat dalam teks tertulis untuk mendukung kemampuan membaca teks berbahasa Inggris berbentuk advertisement, manual, descriptive procedures, report, recount, table, graph, map, spoof, biography, narrative, explanation, dan exposition atau review menggunakan kosakata sampai dengan 3.500 word count. Indikator 1.13 menunjukkan gambaran umum dari teks tertulis berbentuk report atau recount. Jadi kita sekarang sudah berada di report atau recount. Prosedur tadi sudah ya. Kemudian 1.14 menentukan informasi rinci dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk report atau recount. Yang 1.15 menunjukkan rujukan kata atau phrase dari teks tertulis berbentuk report or recount. Ya. Coba kita lihat soalnya. Nah, kalau dapat yang seperti ini lagi, jangan dibaca semua ya. Yang panjang ini tidak usah dibaca semua. Kita langsung ke soalnya saja ya. Tapi saya akan baca ini untuk teman-teman belajar juga, latihan juga membaca cepat ya. Kalau saya tidak cepat ya, ini agak pelan ya. Karena kalau lama tidak membaca, mulut kita jadi kaku ya. Saya sebenarnya kaku sekali ya. Apalagi pandemi ini, kita jarang speaking di depan anak-anak. Jadi kayak banyak vocabulary yang hilang ya. Meskipun vocabulary-nya standar, kalau kurang dipakai akan seperti itu. Okay, homemade herbal cleaning products are mostly composed of just one main substance. The cleaning agent, you are not paying for bulking additives, artificial colors of perfumes. You can choose the type and strength of the scents. Fresh herbs or essential oils almost invariably leave a delightfully fresh, clean smell. There is also evidence that links the use of chemical cleaners such as bleach with the development of asthma in both children and adults. Some chemical can set off allergic reaction or contact dermatitis. An U.S. study discovered the women who held cleaning jobs while pregnant had a higher incidence of birth defects in their children. So, whether you are already committed to a greener way of cleaning or you just want to save money and simplify your life a little, herbal cleaning makes a lot of sense. Ya, agak kaku lidah saya, lama tidak membaca. Kita lihat soalnya. It states in the text that herbs or essential oils A. Tend to leave a delightful smell. B. Certainly provide a clean smell. C. Basically set off allergic reactions. D. Have lower incidence of birth defects. E. Over a greener way of cleaning. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B ya.
certainly provide a clean smell. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, di teks dituliskan fresh herb or essential oils almost invariably leave a delightfully fresh, clean smell. Yang artinya bahwa the herbs and essential oils always provide very pleasant smell. Bukan sekedar tend to provide delightful smell seperti yang disebutkan opsi A. Reaksi alergi disebabkan oleh zat kimia bukan karena herbs dan essential oils. Yang kedua, opsi D dan E tidak terkait dengan the herbs and essential oils. Sehingga jawaban yang benar adalah E, over a greener way of cleaning. Maaf, yang benar adalah B ya. Ini salah ketik saya, salah tulis. Yang benar adalah option B, certainly provide a clean smell ya. Jadi ini keliru ya. Yang benar adalah option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. The word bleach in the passage means A, an allergic reaction against awful smell. B, a strong chemical used for cleaning things. C, a herbal product for removing color from things. D, a substance for rubbing the surface of something. A, an abrasive substance often for cleaning surface. Jadi jawabannya ada di option B, a strong chemical used for cleaning things ya. Berikut adalah cara menjawabnya. Yang pertama adalah menemukan kata kunci dari soal, kemudian jawaban bisa ditemukan pada kalimat ini. There is also evidence that links the use of chemical cleaners such as bleach with the development of asthma in both children and adults. Yang kedua, jelas disebutkan bahwa bleach adalah contoh dari chemical cleaner dengan digunakannya kata such as ya. Sehingga jawaban yang benar adalah option B, certainly provide a clean smell. A strong chemical used for cleaning things. Ini saya salah ketik lagi, harusnya ini tadi ya nomor sebelumnya ya. Oke, mungkin agak ngantuk waktu kerja ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. The text suggests that herbal cleaning A is environmental friendly, economical and simple. B contains the less additives for the environment. C provides the best scent that we want. D prevents the development of asthma. E is composed of merely one main substance. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A ya, is environmentally friendly, economical and simple. Kita lihat pembahasannya, menemukan kata kunci dari soal tersebut herbal cleaning. Kemudian jawaban ada pada kalimat so whether you are already committed to a greener way of cleaning or you just want to save money and simplify your life a little, herbal cleaning makes a lot of sense. Kemudian memahami makna a greener way of cleaning yang berarti environmental friendly. Save money bermakna economical and simplify your life bermakna simple. Sehingga jawaban yang benar adalah A, is environmental friendly, economical and simple. Jadi lumayan hot sih ya teman-teman. Luar biasa. Seperti ini yang kadang bikin bingung kita saat ujian. Oke.
Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu, bisa sedikit menambah wawasan teman-teman. Saya di sini bukan menggurui. Pronoun saya buruk ya. Banyak teman-teman yang bilang banyak teman-teman subscriber bilang bahwa pronoun saya buruk ya. Saya akui memang saya agak kacau ya. Saya malas latihan. Saya lebih fokus ke dunia yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita akan lanjut terus. Semakin banyak komen, saya akan semakin percepat untuk soal-soal selanjutnya atau video-video selanjutnya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.